Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cristiano Yeri Meduma dengan NIM 24109 1121 dari PSKPS FKIK ULM angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait depolarisasi, repolarisasi serta polarisasi dari jantung. Lalu saya akan menjelaskan terkait kelistrikan jantung dan dasar-dasar EKG, serta yang terakhir saya akan sedikit mengupas terkait interpretasi EKG pada beberapa kasus. Baik, sebelum kita masuk ke kelistrikan jantung dan juga dasar-dasar EKG, baiknya kita mengerti terlebih dahulu terkait depolarisasi, repolarisasi, serta polarisasi. Pertama, kita masuk ke polarisasi atau istirahat. Nah, di sini membran sel kita pada bagian dalamnya itu bermuatan negatif karena lebih banyak ion kalium. Nah, sedangkan di bagian luar itu positif karena lebih banyak ion natrium. Nah, pada saat stimulus itu datang, jadi kanal natrium ini akan terbuka. Jadi natrium ini yang bermuatan positif akan masuk dan membuat bagian dalam membran sel ini akan menjadi positif. Nah, karena hal inilah kita itu bisa menggerakkan tungkai kita, atau sama halnya juga pada jantung karena pada bagian dalam ini muatannya positif, makanya jantung itu bisa berdetak seperti itu. Oke, kita masuk ke fase-fase pada potensial aksi jantung. Yang pertama fase 0. Nah, fase 0-nya depolarisasi. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di sini terjadi lonjakan kelistrikan akibat kanal Na plusnya ini terbuka dan juga kanal Ca2 plus ini atau kalsium ini terbuka, memungkinkan ion-ion yang bermuatan positif ini akan masuk ke dalam membran sel. Terus masuk ke fase 1. Fase 1 ini repolarisasi awal. Nah, pada fase ini aliran natrium ini dihentikan karena kanal Na plus ini tertutup. Lalu kita masuk ke fase 2 atau fase plato. Nah, karena tadi kanal Ca2 plusnya itu masih terbuka dan juga kanal kaliumnya ini masih terbuka, makanya terjadi keseimbangan antara dua ion tersebut. Kalsiumnya itu masuk, kaliumnya itu keluar. Jadi terjadi keseimbangan antara dua ion tersebut. Makanya disebut sebagai fase plato atau datar. Fase plato atau fase datar. Masuk ke fase ketiga atau repolarisasi cepat. Nah, pada fase ini kanal Ca2 plus ini tertutup secara keseluruhan, sedangkan kalium ini terus keluar. Jadi dia mengembalikan muatan listrik sel ke arah yang lebih negatif gitu. Terus masuk ke fase 4. Fase 4 ini fase istirahat. Nah, karena kanal K plusnya tertutup, jadi sel kembali mengalami masa istirahat. Nah, atau masa polarisasi. Nah, jadi transportasi ion-ion ini diatur ulang kembali untuk persiapan siklus berikutnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kelistrikan jantung. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait kelistrikan jantung. Nah, pada kelistrikan jantung sendiri kita wajib untuk mengetahui beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama itu ada nodus sinoatrial, lalu nodus AV, nodus atrioventrikular, bundle of His atau berkas His, lalu kita masuk ke left bundle branch, right bundle branch, dan juga serabut Purkinje. Nah, yang pertama yaitu nodus SA atau nodus sinoatrial. Nah, nodus SA sendiri ini terletak di dinding atrium sebelah kanan. Nah, nodus ini itu berfungsi sebagai pacu jantung alami atau pacemaker alami jantung. Nah, aksinya itu apa? Aksinya itu dia menghantarkan impuls listrik ke seluruh atrium secara spontan. Nah, ke atrium kiri, ke atrium kanan. Nah, maka daripada itulah atrium ini akan berkontraksi. Jadi dia itu mendorong darah ke ventricle seperti itu. Lalu kita masuk ke yang kedua, nodus AV. Nodus AV sebelah sini yang terletak di septum atrioventrikular. Nah, di ini aksinya adalah sinyal tuh berhenti sejenak ya, sekitar 0,1 second. Nah, fungsi dia berhenti itu apa? Jadi penundaan ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena
atrium ini jadinya punya cukup waktu untuk mengosongkan darah ke ventrikel kanan atau ventrikel kiri sebelum ventrikel ini mulai memompa. Nah, tanpa jeda ini, jadi kinerja dari jantung ini akan terganggu atau tidak bekerja secara efektif. Lalu masuk ke bundle of His. Nah, bundle of His atau berkas His ini membagi dua, yaitu menjadi left bundle branch dan juga right bundle branch. Nah, aliran listrik ini dia akan menyusuri septum interventrikular atau dinding pembatas antara ventrikel kanan dan juga kiri. Terus kita masuk ke serabut Purkinje yang terakhir. Nah, cabang yang terakhir atau serabut Purkinje itu memiliki aksi yaitu menghantarkan listrik secara cepat ke seluruh dinding ventrikel, dinding otot ventrikel. Nah, efeknya apa? Efeknya ya ventrikelnya berkontraksi dengan kuat dan bisa mendorong darah ke pembuluh paru dan juga ke seluruh tubuh seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait elektrokardiogram. Nah, elektrokardiogram atau EKG dia itu suatu alat yang merekam seluruh aktivitas kelistrikan dari jantung kita. Jadi misalnya di jantung pasien tersebut tuh ada blok di salah satu bagian. Nah, EKG ini tuh dia bisa merekam atau melihat blok tersebut ini dan digambarkan melalui gambaran-gambaran tertentu pada EKG. Nah, untuk EKG sendiri dia itu memiliki dua sadapan ya, sadapan ekstremitas dan juga sadapan prekordial. Nah, untuk sadapan ekstremitas sendiri yaitu ada 1, 2, 3 AVL, AVF dan juga AVR. Nah, untuk sadapan prekordial sendiri itu ada V1 sampai V6. Nah, V1 sendiri itu dia terletak di linea parasternal dextra di ICS keempat. Untuk V2 sendiri itu terletak di ICS 4 linea parasternal sinistra. Untuk V2 sendiri itu terletak di linea mid untuk V3 itu terletak di antara V2 dan juga V4. Untuk V4 sendiri itu terletak di linea mid clavicularis di ICS ke-5. Lalu V ke-5 itu terletak di linea axillaris anterior di ICS ke-5. Lalu untuk V6 sendiri itu lebih lateral lagi, terletak di linea axillaris media di paling lateral. Nah, untuk membaca dari EKG sendiri itu memiliki 4 aspek yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu irama. Irama ini maksudnya sinus atau tidak. Nah, irama sinus maksudnya itu adalah nodus sinoatrial, dia itu bekerja secara semestinya atau tidak. Nah, yang kita tahu kelistrikan jantung itu kan dari nodus SA, nodus AV, terus ke bundle of His, ke left bundle branch, ke right bundle branch, lalu ke serabut Purkinje. Nah, untuk irama sinus sendiri, apakah gelombang P pada EKG itu diikuti oleh QRS? Jadi gambarannya seperti itu pada EKG. Nah, kita bisa lihat nih EKG normal. Gelombang P sendiri, gelombang P yang ini apakah diikuti oleh kompleks QRS ya. Nah, untuk sadapan 2 sendiri gelombang P-nya itu positif, untuk sadapan AVR itu gelombang P-nya negatif. Nah, kita juga bisa lihat beberapa kasus-kasus pada irama sinus. Nah, misalnya kayak sinus, dia itu iramanya sinus tapi dia takikardi atau denyut heart rate-nya itu di atas 100 atau dia bradikardi, heart rate-nya itu di bawah 60. Nah, terus ada irama sinus tapi dia dibarengi oleh irama ektopik atau ekstrasistol seperti PVC. Nah, PVC sendiri nanti kita akan jelaskan atau belajar bersama-sama di bagian patologis dari EKG, gambaran-gambaran patologis dari EKG. Lalu untuk ketiga kita bisa lihat juga apakah itu terjadi takiaritmia atau bradiaritmia. Nah, selanjutnya selain irama kita bisa belajar terkait rate atau denyutnya atau heart rate-nya. Nah, untuk heart rate sendiri kita bisa hitung ada 2, bisa saat bisa ketika
interval R ke R-nya itu reguler atau tidak. Nah, kalau misalnya interval R ke R-nya itu dia reguler, misalnya seperti ini. Nah, ini kan interval R ke R-nya itu reguler ya. Nah, reguler. Nah, kita memiliki rumus yaitu 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil. Nah, di sini kita bisa lihat jarak R ke R-nya ini kan reguler ya di EKG ini. Ini EKG normal. Di sini kita bisa lihat ada 3 kotak besar. Ya, kita bisa bertemu nih 1, 2, 3 kotak besar. Nah, untuk menentukan heart rate-nya kita bisa menghitung dengan rumus 300 dibagi kotak besar. Jadi ini 300 dibagi kotak besar. Nah, ini 900 dibagi kotak kecil ya, harusnya dibagi kotak kecil. Nah, ini kan kotak besarnya ada, kita ketemu 3 ya. Jadi 300 dibagi 3, ini 100 denyut per menit. Ya, 100 denyut per menit. Lalu kalau kita menggunakan rumus yang kedua yaitu 1500 dibagi kotak kecil, ini hasilnya akan sama saja. Mungkin angkanya akan berbeda sedikit. Ini karena untuk menghitung kotak kecil sendiri itu memiliki presisi yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya lebih presisi kita menghitung menggunakan kotak kecil gitu. Jadi 1500 dibagi kotak kecil. Kalau misalnya jarak interval R ke R-nya itu irregular itu gimana? Jadi kita bisa menghitung dengan kita melihat 30 kotak besar. Ya, kita bisa hitung misalnya sampai sini nih 30 kotak besar misalnya. Nah, di 30 kotak besarnya ini kita menjumpai berapa R gitu. Misalnya di sini 30 kotak besar, kita ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 R ya, 6 R. Nah, 6R ini sendiri ini dikali 10 gitu. Dikali 10. Jadi 60 BPM atau denyut per menit. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait aksis. Nah, aksis sendiri itu kita bisa lihat gambarannya di sini. Nah, di sini ada AVR, terus AVL, sedapan 1, 2, AVF, dan sedapan 3. Nah, untuk AVR sendiri di sini kan di sini ada nodus sinoatrial. Lalu dia akan bergerak ke sini. Nah, ini yang bulatan ini adalah merepresentasikan atau menggambarkan dari jantung. Nah, dia akan mengarah ke arah sini. Nah, mengapa sedapan kedua itu bisa dibilang adalah sedapan yang paling menggambarkan dari keseluruhan aktivitas jantung? Karena apa? Karena sedapan dua sendiri itu dia benar-benar mengikuti atau searah dengan arah kelistrikan dari jantung gitu. Nah, di sini kita bisa lihat perhatikan untuk sedapan 1, 2, dan juga sedapan AVF. Nah, sedapan 1 misalnya QRS-nya itu cenderung ke atas atau positif. Nah, terus sedapan AVF dia itu cenderung ke atas juga QRS-nya. Nah, ini itu disebut sebagai normoaksis. Nah, bagian sini ya, yang saya arsir ini adalah normoaksis. Jadi sedapan 1 QRS-nya itu cenderung positif atau ke atas, dan juga sedapan AVF itu cenderung positif juga. Jadi normal atau normoaksis, aksis yang normal. Terus selanjutnya ada kondisi di mana sedapan satunya itu positif. Untuk QRS itu cenderung positif atau cenderung ke atas. Tapi AVF-nya itu dia itu cenderung ke bawah atau negatif. Nah, keadaan seperti ini itu kita sebut sebagai LAD ya. Yang saya arsir ini adalah LAD. LAD ini adalah left axis deviation. Nah, tapi gak semua lead 1
positif, AVF negatif itu LAD. Kita bisa lihat lagi dari lead 2. Nah, apakah lead 2-nya itu negatif apa positif untuk QRS-nya? Kalau dia cenderung positif, itu masih masuk ke normoaksis. Masuk ke bagian normoaksis yang ini. Masuk ke bagian sini. Nah, tapi kalau misalnya dia negatif, dia masuk ke LAD atau left axis deviation. Terus kita lihat kondisi yang lain. Misalnya lead satunya itu yang negatif, AVF-nya yang positif. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, ini disebut sebagai RAD atau right axis deviation. Nah, nih di bagian sini. Ini right axis deviation. Oke, selanjutnya ada bagian yang terakhir di bagian sini. Nah, di bagian sini itu lead 1 dan juga AVF-nya itu negatif atau cenderung ke bawah untuk QRS-nya. Nah, ini disebut sebagai extreme axis deviation. Jadi untuk melihat aksis seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke gelombang P. Kita menginterpretasikan dari gambaran-gambaran yang ada di EKG tersebut. Yang pertama P. P itu dia menggambarkan dari kontraksi atrium. Nah, gambaran P yang ini ya. P itu gelombang P yang ini ya. Yang ini yang saya bulatkan. Nah, untuk gelombang P sendiri itu normalnya tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil. Ya. Tingginya itu kurang dari 2,5 kotak kecil. Terus panjangnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Nah, terus kita bisa lihat di sini interval PR ya, PR. Nah, interval PR ini itu menggambarkan dari setelah kontraksi dari atrium hingga ke awal dari kontraksi ventricle. Jadi awal dari kontraksi atrium ke awal kontraksi ventricle. Nah, untuk interval PR sendiri ini dari awal gelombang P sampai ke awal kompleks QRS ya, sampai sini berarti sampai Q. Jadi awal P ke awal Q. Nah, di sini panjangnya itu sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. 3 sampai 5 kotak kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke QRS. Nah, kompleks QRS yang ini dari Q sampai S. Nah, ini tuh dia menggambarkan dari kontraksi ventricle ya. Nah, untuk kompleks QRS sendiri itu panjangnya normalnya kurang dari 3 kotak kecil. Jadi panjangnya ini dia itu kurang dari 3 kotak kecil atau KK. Di sini saya tulis KK. Nah, lalu ada segmen ST. Nah, segmen ST ini dia itu isoelektris ya, atau tanpa elevasi atau depresi. Nah, jika segmen ST-nya ini memiliki deviasi atau elevasi, itu masuk ke kasus-kasus seperti misalnya kayak STEMI gitu, ST elevation, myocardial infarction. Nah, lalu kita bisa lihat gelombang T atau bagian dari repolarisasi ventricle. Nah, gelombang T sendiri yang ini ya, ini gelombang T. Ini gelombang T. Dia itu tingginya normalnya untuk tinggi itu normalnya kurang dari 5 kotak kecil. Dan juga kurang dari 10 kotak kecil. Nah, untuk kurang dari 5 kotak kecil ini dia masuknya ke limb leads. Untuk kurang dari 10 kotak kecil ini masuknya ke precordial leads. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke gelombang P. Nah, di sini kita masuk ke gelombang P.
atau menggambarkan dari kontraksi atrium. Nah, tingginya itu kan tadi kurang dari 2,5 kotak kecil dan panjangnya kurang dari 3 kotak kecil. Nah, kalau misalnya dia punya kelainan di sadapan 2-nya itu dia lebar ya. Misalnya di sadapan di leads 2 nih, dia itu lebar. Lebarnya lebih dari 3 kotak kecil misalnya. Nah, kan normalnya itu P itu seperti ini ya. P itu kan seperti ini normalnya. Dia tuh jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dia jadi lebar lebih. Ini misalnya nih 3 kotak kecil deh. Nah, ini misalnya 5 kotak kecil. Nah, ini kan lebih dari 3 kotak kecil. Dia menggambarkan seperti huruf M ya. Seperti huruf M. Nah, makanya kita sebut sebagai P mitral. Ini kita sebut sebagai P mitral. Nah, ini tuh dia menandakan apa? Dia itu menandakan dilatasi dari atrium kiri. Dilatasi atrium kiri. Nah, selanjutnya masuk ke kasus yang lain atau kelainan yang lain. Di sadapan 2 lagi misalnya. Tingginya. Sekarang tingginya tadi kan 2,5 kotak kecil ya, kurang dari 2,5 kotak kecil. Misalnya tingginya tuh lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, itu masuknya ke P pulmonal namanya. P pulmonal ya. Misalnya dia begini. Awal yang harusnya dia begini, dia jadi begini. Ya. Ada perbedaan di tingginya. Nah, ini disebut sebagai P pulmonal. Nih, ada perbedaan di tingginya. Ini disebut sebagai P pulmonal. Nah, ini tuh menandakan apa? Dia itu menandakan dari dilatasi atrium kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke interval PR. Nah, untuk interval PR sendiri, ini kan dia dari awal gelombang P sampai ke awal kompleks QRS yang menggambarkan dari awal dari kontraksi atrium sampai awal kontraksi ventrikal. Nah, panjangnya itu tadi saya sudah katakan yaitu 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, di sini ada kelainan-kelainan umum yang terjadi. Yang pertama, PR intervalnya itu terjadi pemanjangan. Kalau misalnya dia terjadi pemanjangan, itu kita interpretasikan sebagai AV block. Nah, kalau misalnya PR intervalnya ini terjadi pemendekan justru, yaitu misalnya dia tuh kurang dari 3 kotak kecil, yaitu kita interpretasikan sebagai sindrom preeksitasi. Nah, sindrom preeksitasi ini contohnya itu apa? Itu sebagai sindrom, itu adalah sindrom WPW atau Wolff-Parkinson-White. Nah, untuk Wolff-Parkinson-White ini adalah sindrom kelainan ya, kelainan bawaan yang menyebabkan dia itu takikardi atau denyut jantungnya itu lebih dari 100. Selanjutnya kita masuk ke kompleks QRS. Nah, ke kompleks QRS sendiri untuk kompleks QRS ini panjang normalnya itu kan tadi saya sudah katakan yaitu kurang dari 3 kotak kecil. Nah, kelainan-kelainan umum yang terjadi yaitu misalnya key wave itu dalam ya. Atau lebih dari 25% dari tinggi R dan lebar lebih dari 1 kotak kecil. Nah, ini tuh dia menggambarkan key patologis pada old ya, myocardial infarction. Nah, gitu. Terus misalnya untuk old myocardial infarction dia ini sendiri, dia itu biasa dibarengi dengan gambaran ST elevasi pada fase akut.
Nah, di sini juga ada kelainan yang lain, yaitu R-nya itu sangat tinggi. R-nya itu tinggi. Plus S dalam. Nah, ini tuh menggambarkan dari hipertrofi ventricle. Nah, nih. Terus ada juga R yang lebar justru. Nah, ini tuh dia masuk ke bundle branch block. Ya bisa LBBB atau RBBB atau ventricular conduction delay. Nah, untuk bundle branch block sendiri, dia itu terbagi lagi menjadi dua, ya kan? Ada left bundle branch block, ada right bundle branch block. Nah, untuk left bundle branch block itu dia kita punya singkatan yaitu William. Nah, William itu W. Nah, di sadapan V1 dia itu seperti huruf W ya. Jadi dia itu ke bawah, ke arah bawah. Nah, terus untuk bagian V6 itu dia menggambarkan seperti huruf M gitu. Jadi dia lebih ke arah atas gitu. Jadi untuk left bundle branch block itu dia itu QRS-nya lebar, lebih dari 3 kotak kecil. Terus untuk right bundle branch block yaitu kita punya singkatan yaitu Merrow. Nah, untuk Merrow sendiri artinya V1-nya itu dia seperti huruf M ya. Dan juga di V6-nya itu seperti huruf W. Nah, untuk di V1-nya itu kan seperti huruf M. Nah, ini kita punya istilah yaitu telinga kelinci atau rabbit ears untuk RBBB. Terus kita masuk ke segmen ST. Nah, di segmen ST sendiri ini adalah segmen isoelektris atau tanpa elevasi dan juga depresi. Nah, untuk kelainan umumnya itu sendiri yaitu bisa elevasi atau pada kasus infak miokard dan juga depresi ya, bisa infak miokard subendokardial pada non-STEMI atau iskemia miokard. Nah, untuk ST elevasi sendiri dia itu punya syarat minimal ya. Nah, jadi untuk V2 dan juga V3 untuk usia kurang dari 40 tahun dia itu lebih dari 2,5 kotak kecil, dan juga lebih dari 40 tahun, lebih dari sama dengan 40 tahun itu lebih dari sama dengan 2 kotak kecil. Terus untuk yang laki-laki, untuk yang wanita itu untuk segala umur dia lebih dari sama dengan 1,5 kotak kecil. Oke. Terus untuk ST depresinya itu syarat minimalnya dia itu lebih dari sama dengan 0,5 kotak kecil, dan T inversinya lebih dari sama dengan 1 kotak kecil ditambah dengan gelombang R yang prominent. Nah, untuk ST elevasi dan juga ST depresi serta T inversi sendiri dia itu harus ditemukan minimal di 2 sedapan yang berhubungan ya. Dan juga untuk ST elevasi misalnya kita menemukan ST elevasi pada leads 2. Nah, kita juga harus menemukan ST depresi pada resiprokalnya atau di bagian mirrornya, yaitu di AVL. Nah, kita bisa lihat ada ST depresi di AVL atau di lead 1 gitu. Seperti itu untuk melihat ST depresi, ST elevasi dan juga T inversi. Oke, selanjutnya kita masuk ke gelombang T. Nah, gelombang T tadi sudah katakan bahwa tingginya itu kurang dari 5 kotak kecil atau limb leads, dan pada limb leads dan juga kurang dari 10 kotak kecil pada precordial leads. Nah, untuk kelainan umumnya sendiri, yang pertama tinggi itu menyamai atau hampir menyamai QRS, terus asimetris dan lebar. Nah, ini tuh menandakan hiperakut T-wave pada STEMI sesuai regio. Nah,
Terus tingginya menyamai atau hampir menyamai QRS dan bentuknya itu lancip. Nah, ini tuh dia menandakan tall T pada hiperkalemia. Terus ada inversi, jadi iskemia atau infak miokard sesuai regio bila ada klinis angina kardiak. Terus kita masuk ke gelombang U. Gelombang U sendiri ini biasanya muncul pada kondisi tertentu, misalnya kayak hipokalemia atau bradikardia. Terus interval QT sendiri dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T. Nah, itu dihitung dengan rumus yang namanya rumus BZ atau QTC sama dengan QT corrected gitu. Jadi QTC itu sama dengan QT interval in second per akar dari cardiac cycle in second. Jadi kita bisa simpulkan bahwa QTC itu sama dengan QT per akar dari RR. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelainan-kelainan yang ada pada jantung yang kita bisa interpretasikan pada EKG. Yang pertama yaitu kasus takikardi sinus infark anterior. Nah, di sini kita bisa lihat iramanya dulu ya. Kita lihat iramanya, saya singkat ini sebagai I ya. Iramanya ini kita bisa lihat di sini. Oke, bisa terlihat di sini. P itu diikuti oleh QRS ya. P diikuti oleh QRS, P diikuti oleh QRS. Jadi iramanya ini kita bisa bilang sinus ya, yaitu sinus. Jadi P-nya diikuti oleh QRS. Nah, artinya apa? Artinya itu rute kelistrikan awal jantung dari atrium ke nodus AV masih berjalan di jalur yang benar dan juga teratur. Di EKG kita bisa melihat setiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS dan bentuk gelombang P-nya selalu seragam serta positif, yaitu menghadap ke atas di sadapan kedua. Nih, kita bisa lihat di sadapan kedua, di itu gelombang P-nya menghadap ke atas ya. Dia menghadap ke atas nih. Oke. Nah, terus kita bisa lihat dari rate ya. Rate-nya. Nah, untuk kasus ini namanya juga takikardi sinus, artinya kecepatannya itu di atas 100 kali per menit ya. Nah, biasanya itu dia di sekitar 100 sampai 150 per menit pada kasus yang infark ya. Ya, mungkin di sini tidak terlalu kelihatan karena kita tidak bisa menginterpretasikan dari kotak-kotaknya ya. Tapi kita masih bisa lihat bahwa di sini tuh jarak R ke R-nya masih terlihat ya, tapi kita tidak bisa menghitungnya karena tidak terlihat kotak besar dan kotak kecilnya. Nah, takikardi di sini tuh dia tuh bukan sebuah penyakit ya, tapi dia itu sebagai respon kompensasi tubuh. Nah, karena ada bagian otot jantung yang mengalami infark ya, yang rusak atau mati, daya pompa jantungnya itu akan menurun. Jadi cardiac outputnya itu dia akan menurun. Nah, untuk memastikan otak dan juga organ lain gitu seperti ginjal itu tetap mendapatkan darah, sistem saraf simpatis itu akan melepaskan suatu hormon yaitu adrenalin. Nah, adrenalin ini dia akan memaksa nodus SA untuk bekerja lebih cepat. Nah, selain itu, rasa nyeri dada yang hebat dan kecemasan yang dialami oleh pasien itu memicu laju nodus SA menjadi takikardi gitu. Terus kita lihat aksisnya. Ini takikardi ya, takikardi. Oke. Terus kita lihat aksisnya. Nah, aksisnya biasanya aksisnya kalau pada kondisi ini tuh normal ya, karena kematian jaringan di dinding anterior itu biasanya lebih mempengaruhi vektor listrik ke arah depan belakang, yaitu sumbu Z, dan juga bukan vektor ke arah atas dan bawah atau kiri kanan. Nah, namun jika infarknya itu sangat masif dan meluas hingga ke cabang berkas saraf kiri atau left bundle branch, bisa saja terjadi pergeseran aksis ke kiri atau left axis deviation.
gitu. Jadi bisa normal, bisa left axis deviation. Tapi pada gambaran ini kita bisa lihat dulu di lead satunya ya. Di lead satunya itu untuk kompleks KRS-nya itu cenderung positif, dan di AVF kita lihat di AVF. Nah, di AVF-nya ini cenderung di sini cenderung ke bawah justru ya, cenderung ke bawah. Nah, cenderung ke bawah. Ini cenderung ke atas. Nah, karena ada perbedaan, kita lihat di sedapan kedua. Di sedapan kedua tuh dia cenderung kemana? Oh, di sedapan kedua ternyata dia cenderung ke bawah ya. Kompleks KRS cenderung ke bawah di sedapan kedua. Sedapan pertama cenderung ke atas, sedapan kedua cenderung ke bawah, dan di AVF dia itu cenderung ke bawah. Artinya dia ini mengalami LAD atau left axis deviation ya. Jadi kita bisa lihat aksisnya ini adalah LAD ya, left axis deviation. Terus untuk gambaran-gambaran yang ada di EKG-nya sendiri, jadi untuk gelombang P-nya tadi kita udah lihat normal ya. Terus jaraknya itu akan merapat karena pasien itu kan mengalami takikardi. Terus interval PR-nya ini gambaran pada EKG-nya biasanya ini masih normal ya. Terus untuk kompleks QRS-nya jadi otot ventrikelnya itu terrepolarisasi. Jadi karena arteri-arteri LAD-nya itu tersumbat total, area miokardiumnya itu di dinding anterior benar-benar mati atau nekrosis. Jadi saat otot yang mati kehilangan kemampuan untuk menghantarkan listrik, area yang mati ini tuh seperti jendela transparan gitu secara elektrik. Nah, di sini kita bisa lihat juga gelombang Q patologis pada takikardi sinus dan infark anterior. Terus untuk segmen ST-nya sendiri, untuk segmen ST-nya sendiri jadi karena adanya perbedaan muatan antara sel sehat dan juga sel yang cedera, ini tuh menciptakan aliran listrik abnormal yang terus-menerus mengalir gitu. Jadi vektor dari arus cedera ini tuh mengarah langsung mendekati ke arah yang rusak ya, jadi di dinding anterior dada. Nah, karena aliran listrik ini menambrak langsung elektroda V1 dan sampai V4 selama fase istirahat ventrikel, nah mesin EKG itu mencatatnya sebagai garis yang terangkat naik atau ST elevasi. Nih, kita bisa lihat ada ST elevasi ya di sadapan kedua. Dan kita bisa lihat juga ada resiprokalnya atau ST depresi pada AVL. Terus ke gelombang T-nya, untuk gelombang T-nya sendiri untuk gelombang T-nya sendiri ini dia itu karena gelombang repolarisasinya bergerak menjauhi elektroda V1 sampai V4, defleksi yang terekam pada EKG akan terbalik ke bawah. Makanya dia itu menghasilkan T inversi. Nah, ini untuk kelainan takikardi sinus dan infark anterior. Selanjutnya kita masuk ke WPW sindrom, RBBB dan juga infark inferior lama. Nah, di sini kasusnya sangat kompleks ya, karena ada 3 kelainan listrik yang tumpang tindih. Nah, jadi kita bisa lihat dulu irama sinusnya. Untuk irama sinusnya ini masih sinus ya, karena P masih diikuti oleh QRS, jadi dia sinus. Terus rate-nya ini kita bisa lihat apakah dia itu reguler atau tidak. Di sini reguler ya. Reguler kita bisa hitung 1 2 3 4. 4 kotak besar jarak antara interval R ke R. Jadi kita bisa pakai rumus 300 dibagi 4. Nah, 300 dibagi 4 sudah pasti kurang dari
100 dan lebih dari 60. Jadi ini normal ya, rate-nya normal. Terus aksisnya itu dia itu bisa bergeser karena adanya blok saraf ya, karena ada RBBB ini. Ada blok saraf dan jaringan parut yang lama. Terus kita bisa lihat ke gelombang P-nya dulu. Gelombang P-nya ini normal ya. Gelombang P-nya normal. P-nya normal, kita bisa tulis sini P normal. Terus kita masuk ke PR, interval PR. Nah, interval PR-nya ini cenderung dia memendek ya. Ini cenderung memendek. Kenapa? Karena kelistrikan pada Wolff Parkinson White ini itu dia memiliki jalur listrik ilegal gitu. Jadi jalur listrik tambahan, jadi jalur pintas gitu. Atau kita bisa sebut sebagai bundle of Kent. Nah, yang menghubungkan atrium langsung ke ventricle. Nah, sinyal listrik bocor lewat jalur ini tuh dan melewati nodus AV, akibatnya sinyal ini tuh terlalu cepat sampai ke ventricle gitu. Jadi PR-nya itu dia memendek. Terus kompleks KRS-nya. Kompleks KRS-nya ini dia itu untuk WPW dia itu bisa terdapat gelombang delta. Jadi awalan garis KRS yang menanjak landai tidak tajam. Nah, listrik ini menyetrum sebagian otot ventrikel lebih awal secara lambat dari jalur pintas tadi. Nah, terus ada gambaran kedua yaitu RBBB atau right bundle branch block. Nah, di sini tuh untuk kompleks KRS-nya itu dia melebar ya. Atau lebih dari 0,12 detik dengan pola seperti telinga kelinci atau yang tadi kita lihat merau tadi ya di sadapan V1 ya, kita bisa lihat rabbit ears di V1. Nah, untuk kelistrikannya kabel saraf kanan atau right bundle branch itu terblokir atau terputus. Akibatnya apa? Akibatnya ventrikel kanan harus menunggu aliran listrik atau sumbangan dari ventrikel kiri. Nah, depolarisasi ventrikel kanan akan sangat terlambat. Terus gambaran ketiga ada old inferior myocard infarct. Nah, di sini kita bisa lihat ada gelombang Q patologis seperti itu. Terus segmen ST-nya ini datar ya atau isi elektrik pada sedapan inferior 2, 3 dan juga VF. Terus gelombang T-nya itu dia bisa inversi sekunder di V1 dan juga V2. Wajar karena dia itu kondisinya RBBB ya atau tegak normal di sedapan lainnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke RBBB infarct inferior. Oke, untuk iramanya kita bisa lihat di sini sinus ya. Jadi P diikuti oleh kompleks KRS, lalu R-nya ini seharusnya normal. R-nya normal. Nah, untuk aksisnya sendiri ini bergeser atau deviasi dan karena kematian otot di dinding bawah itu dia bisa menarik aksis ke atas atau LAD yang tadi left axis deviation, tapi tarikan RBBB yang terlambat ke kanan juga bisa menyeimbangkan atau menariknya ke kanan. Jadi dia itu saling tarik menarik gitu. Terus untuk gambaran pada EKG-nya sendiri kita bisa lihat gelombang P. Gelombang P-nya itu normal ya. Gelombang P-nya normal. Sinyal listrik dari nodus SA ke atrium itu berjalan tanpa hambatan. Terus interval PR. Interval PR-nya ini normal. Jeda di nodus AV itu masih sesuai aturan. Terus kompleks KRS-nya. Kompleks KRS-nya ini gambaran untuk RBBB atau right bundle branch block itu kompleks KRS-nya itu bisa melebar atau lebih dari 0,12 detik. Terdapat juga rabbit ears ya pada V1 dan juga gelombang S yang lebar atau landai. Nih, kita bisa lihat ya di sini ya. Rabbit ears pada V1 nih. Ini rabbit ears. Oke.
Terus segmen ST-nya kita bisa lihat ada ST depresi sekunder di V1 dan V2. Terus kalau misalnya infaknya akut ya, ini kan ada infak inferior. Tapi kalau misalnya infaknya akut, itu bisa terjadi ST elevasi. Di sini kita bisa lihat ada ST depresi ya. Nah, kalau untuk gelombang T-nya sendiri ini mengalami inversi atau terbalik di V1 dan juga V2. Nih, kita bisa lihat nih, gelombang T-nya terbalik di V1 dan V2. Bahkan di sini tidak terlihat gelombang T-nya sama sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke PVC. PVC itu adalah prematur ventricular contraction. Nah, untuk iramanya sendiri ini khusus ya namanya, yaitu irregularly. Nah, maksudnya ini iramanya itu dia tidak sinus, tapi dia keteraturannya itu memiliki pola yang sama secara pasti. Dia itu nggak sinus tapi iramanya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di gambarannya ya. Dia itu tidak sinus tapi dia ketidakteraturannya itu kayak punya pola yang berulang-ulang gitu. Nah, terus rate-nya ini dia bervariasi, yaitu bisa denyut normal, bisa dia takikardi, dan juga malah bisa bradikardi. Terus aksisnya ini normalnya tetap sama, tetapi aksis dari jenuh PVC ini akan menuju ke arah yang liar dan sama sekali itu berbeda, tergantung di mana lokasi masalahnya gitu. Terus kita bisa lihat untuk gelombang P sendiri, dia itu ada dan normal. Jadi nodus SA bekerja seperti biasa. Itu pada normal. Kalau misalnya pada PVC, dia ini tidak ada gelombang P. Jadi kelistrikannya itu ditembakkan langsung dari otot ventrikel bagian bawah, bukan dari atas atau atrium. Jadi ventrikel langsung berkontraksi sebelum atrium sempat memberikan perintah gitu. Jadi kita bisa lihat di sini tidak ada gambaran dari P ya. P-nya tuh tidak ada. P menghilang gitu. Terus untuk interval PR ini normal. Terus untuk QRS sendiri pada unit normalnya QRS-nya tuh sempit. Terus pada unit PVC QRS-nya itu lebar, lebih dari 0,12 detik, tinggi dan juga bentuknya itu aneh ya, seperti bizer. Atau kita sebut sebagai bizer. Nah, terus segmen ST-nya dan juga gelombang T pada EKG segmen ST-nya ini akan berlawanan arah dan gelombang T ini akan berlawanan arah atau diskordan dengan arah QRS utama PVC tersebut. Jika QRS-nya itu menjulang tinggi ke atas, maka ST dan T-nya itu akan menukik tajam ke bawah atau inversi, begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, PVC. Nah, ini kan QRS-nya ya. Nah, jadi segmen ST-nya itu menukik ke bawah. Nah, T-nya juga menukik ke bawah nih. Kita bisa lihat nih. T-nya dia menukik ke bawah ya. Gitu. Nah, karena depolarisasi atau kontraksi berjalan dengan cara yang sangat lambat dan juga tidak normal dari bawah ke atas atau kiri ke kanan, maka proses repolarisasinya atau istirahatnya juga menjadi sangat kacau dan berbalik arah sepenuhnya. Nah, vektor repolarisasi akan bergerak tepat menjauhi arah depolarisasi awalnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke infak anterior. Nah, untuk infak anterior sendiri kita bisa lihat untuk iramanya yaitu sinus ya. Kita masih bisa lihat ada gelombang P dan juga diikuti oleh kompleks QRS. Oke, selanjutnya kita masuk ke rate. Nah, rate ini bisa normal dan juga bisa takikardi karena jantung berusaha untuk mengkompensasi penurunan daya pompa akibat otot yang mati, ditambah efek nyeri hebat dan juga panik yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, tapi di sini di gambaran EKG ini kita bisa lihat bahwa rate-nya itu masih normal ya, masih di bawah 100 denyut per menit.
Terus aksisnya ini umumnya normal. Namun jika kerusakan sangat luas hingga mengenai cabang saraf fasikular kiri, ini tuh dia bisa terjadi LAD atau left axis deviation. Terus untuk penilaian dari gelombang P dan juga interval PR-nya normal. Masalahnya ada di ventricle atau bilik bawah, sehingga kelistrikan di atrium dan nodus AV ruang atas berjalan mulus tanpa hambatan. Terus kompleks KRS-nya terbentuk gelombang Q patologis atau hilangnya gelombang R ya pada sedapan dada depan, yaitu V1, V2, V3 dan juga V4. Nah, di sini nih di V1-nya kita bisa lihat ya, tidak ada R ya, tidak ada R. Nih. Ya, tidak ada R pada V1, V2 dan V4. Nah, lalu untuk segmen ST-nya sendiri ini terjadi ST elevasi di sedapan V1, V2, V3 dan V4. Pada saat yang sama terlihat juga ST depresi di sedapan bawah atau inferior di 2, 3 dan juga AVF, yaitu sebagai resiprokalnya ya atau mirrornya. Terus gelombang T ini terjadi T inversi atau terbalik. Oke, selanjutnya kita masuk ke takikardi ventricle. Nah, untuk iramanya sendiri ini teratur atau reguler, dan rate-nya sendiri ini biasanya sangat cepat ya, namanya juga takikardi, dan berkisar antara 140 sampai 250 kali per menit. Nah, aksisnya sendiri ini mengalami aksis ekstrim ya. Kenapa? Karena sumber listrik normalnya dari atas ke bawah, sedangkan pada takikardi ventricle sumber listrik ini berasal dari otot ventricle bagian bawah dan merambat ke atas, sehingga arah vektornya benar-benar terputar balik 180 derajat. Nah, untuk gambaran-gambarannya pada EKG gelombang P-nya sendiri, gelombang P-nya biasa tidak terlihat ya. Di sini tidak terlihat karena tertutup atau tenggelam pada kompleks QRS yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, kalaupun terlihat, gelombang P ini akan muncul secara acak dan sama sekali tidak berhubungan dengan QRS. Untuk listrikannya sendiri di nodus SA sebenarnya masih bekerja normal dan menembakkan listrik, tapi karena ventrikelnya terus-menerus terdepolarisasi dengan cepat dari bawah, sinyal dari atrium tidak bisa masuk ke ventrikel. Nah, untuk PR sendiri tidak bisa dinilai karena gelombang P dan QRS sendiri sudah jalan sendiri-sendiri gitu. Terus kompleks QRS, gambaran EKG-nya ini terlihat sangat lebar ya, tinggi dan juga berjajar rapat seperti gigi gergaji. Bisa dilihat seperti ini. Atau kayak deretan pegunungan gitu. Terus segmen ST-nya, segmen ST dan gelombang T akan selalu berlawanan arah dengan arah puncak QRS. Terus sama persis seperti mekanisme pada VPC ya. Pada dasarnya VPC yang terdiri berturut-turut lebih dari 3 kali itu bisa mengindikasikan ke arah ventricle takikardi ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke complete AV block. Nah, untuk complete AV block sendiri, kita bisa lihat iramanya. Iramanya biasanya teratur atau reguler, tapi irama atrium dan irama ventricle berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan sama sekali, atau bisa disebut sebagai disosiasi dari AV. Nah, terus rate-nya ini frekuensi atrium normal 60 sampai 100 kali per menit. Nah, frekuensi ventricle QRS sangat lambat, biasanya itu cuma 20 sampai 40 kali per menit atau 40 sampai 60 kali per menit tergantung letaknya ya. Terus aksisnya ini biasanya bervariasi tergantung dari mana otot ventricle memunculkan denyut penyelamatnya atau escape rhythm-nya. Terus gelombang P bentuknya normal dan jaraknya teratur. Saking tidak pedulinya dengan QRS, gelombang P ini tuh biasanya kadang muncul tepat di tengah-tengah QRS atau di atas gelombang T, seperti itu. Nah, nodus SA di atrium masih sangat sehat. Ini ia tuh menembakkan listrik secara teratur dan seluruh atrium itu terdepolarisasi dengan normal. Terus interval PR ini menjadi sangat acak dan juga tidak beraturan.
tidak ada pola sama sekali gitu. Nah, kelistrikannya jika listrik dari atrium sampai ke nodus AVI tetapi nodus AVI atau berkasisnya itu benar-benar rusak atau tertutup rapat gitu, bisa karena infak, penuaan jaringan, atau obat-obatan. Jadi tidak ada satupun sinyal listrik dari atas yang berhasil tembus ke bilik bawah atau ventricle. Terus kompleks QRS-nya. Kompleks QRS-nya ini bisa sempit, bisa juga sangat lebar, dan bentuknya itu aneh dengan irama yang sangat lambat. Terus untuk segmen ST dan juga gelombang T, ini jika QRS-nya sempit, biasanya ST dan T-nya itu normal. Jika QRS-nya lebar, maka gelombang T akan berlawanan arah dengan QRS sama seperti prinsip PVC dan juga VT. Nah, repolarisasi itu berbalik arah karena depolarisasi menyebar lewat jalur yang tidak semestinya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hipertrofi ventricle kiri, hipertrofi atrium kiri, infak anterior, iskemi anterior lateral. Nah, di sini kita bisa lihat iramanya. Iramanya ini sinus ya, asal normal dari nodus SA-nya. Nah, di sini kita bisa lihat gelombang P diikuti oleh kompleks QRS nih. Nah, untuk rate-nya sendiri di sini masih dalam kategori yang normal ya, di bawah 100 dan juga di atas 60 denyut per menit. Nah, untuk aksesnya sendiri ini jelas dia itu LAD ya. Kita bisa lihat di lead satunya dan juga di FVF-nya dan juga di sadapan kedua bahwa dia itu lebih mengarah ke bawah pada sadapan kedua dan juga AVF. Dan sedangkan di sadapan atau di lead 1 dia itu lebih ke arah atas untuk QRS-nya. Terus untuk gelombang P-nya ini kita bisa lihat ya bahwa di sini dia itu mengalami P mitral pada V1 ya. Di sini V1-nya dia mengalami P mitral nih. Ya, P mitral. Itu mengalami P mitral pada V1. Nah, terus untuk interval PR-nya ini normal. Untuk kompleks QRS-nya ini gambaran pertama. Untuk LVH-nya ini yaitu R-nya itu menjulang menembus atap ya di sadapan kiri di V5, V6 dan lead 1 dan juga VL. Terus kelistrikan untuk gambaran keduanya, untuk infak anteriornya itu gelombang Q patologis yang dalam atau hilangnya gelombang R kecil yang normal di dada depan di V1, V2, V3, V4. Nah, untuk segmen ST dan juga gelombang T-nya terlihat ST depresi ya, ST depresi dan gelombang T inversi pada sedapan dinding di depan dan di samping V4, V5, V6, lead 1 dan juga AVL. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada ST depresi. Nih, ST depresi pada AVL ya. Oke, kita masuk yang ke terakhir yaitu hiperkalemia. Nah, hiperkalemia sendiri adalah kadar kalium darah terlalu tinggi. Nah, iramanya sendiri kita bisa lihat awalnya sinus, tapi seiring naiknya kalium, iramanya itu bisa menjadi irregular, sangat lambat hingga pada akhirnya membentuk gelombang sinus atau sine wave yang mematikan. Nah, jadi iramanya kita bisa bilang ini irregular ya. Reguler atau asinus. Nah, terus rate-nya ini awalnya normal juga, tapi perlahan jatuh menjadi bradikardi atau sangat lambat karena listrik kesulitan untuk menjalar. Nah, kita bisa lihat di sini jarak R ke R ini sangat kecil ya, sangat kecil, makanya bisa kita interpretasikan bahwa ini bradikardi gitu. Terus aksisnya ini bisa bergeser acak karena blokade cabang saraf pada branch block itu yang dipicu oleh keracunan kalium yang ada di darah. Nah, untuk gelombang P-nya sendiri ini bisa melebar, mendatar, lalu menghilang sama sekali. Terus interval PR semakin memanjang gitu. Terus kompleks QRS-nya mulai melebar lebih dari 0,12 detik dan bentuknya menjadi sangat aneh atau kasar ya. Bisa kita lihat di sini QRS-nya ini bentuknya aneh. Nah, terus segmen ST-nya seringkali menghilang karena QRS yang sangat lebar langsung bergabung dengan gelombang T yang juga besar gitu.
Dan juga yang terakhir gelombang T. Gelombang T-nya ini uh, sangat khas gitu. Jadi kita sebut sebagai peak T wave gitu. Jadi T hiperakut. Jadi T-nya ini sangat terlihat seperti seperti tenda gitu, besar banget. Nah, kita bisa lihat nih ya. Ini yang besar ini adalah gelombang T-nya ya. Makanya disebut sebagai peak T wave atau T hiperakut yang gambaran itu seperti tenda gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait depolarisasi, repolarisasi, serta polarisasi dari otot jantung, lalu kelistrikan jantung, dan juga EKG normal serta cara membaca EKG, serta beberapa contoh EKG yang patologis atau yang abnormal. Semoga ilmu yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.